Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Khairiyah. Saya dari Fakultas Dirasa Islamiyah, Program Studi Islam Interdisipliner. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang berwudu. Pasti udah nggak asing kan tentang berwudu itu seperti apa dan bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui, nanti kurang lebihnya mohon dikoreksi dan juga diberi arahan lagi kalau uh, kurang lengkap gitu ya. Nah, di sini berwudu itu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil di tubuh kita. Nah, seperti contohnya itu seperti di wajah, tangan. Nah, berwudu itu kan ada tata caranya. Nah, apa tata caranya itulah yang dimana letak kita harus mencucikan dalam bentuk berwudu. Nah, dan itu juga sebagai syarat sah untuk kita beribadah seperti sholat dan yang lain-lain. Nah, lalu pengertian atau dasar hukum berwudu sendiri itu secara bahasa itu ialah bersih atau indah seperti itu. Nah, untuk istilah syariatnya yaitu saya bacakan, kegiatan membasuh atau mengusap anggota tubuh dengan air suci dan mensucikan diri dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil utama pengertian wudhu itu ada di surat Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 6 surat Al-Maidah ayat 6 kalau nggak salah. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu, lalu kedua kakimu hingga mata kaki. Itu dari surat Al-Maidah ayat 6. Lalu wudhu ini kan punya tata caranya sendiri. Nah, ada juga rukun-rukun wudhu yang harus dipenuhi. Seperti contoh yang pertama itu ada niat. Niat itu wajib dilakukan ketika sebelum melakukan sesuatu, karena itu sebuah kita berniat untuk siapa dan kepada siapa, seperti itu. Lalu yang kedua ada membasuh muka. Yang ketiga ada membasuh tangan sampai siku. Yang keempat ada mengusap sebagian kepala. Lalu yang kelima itu ada membasuh kaki. Biasanya itu sampai mata kaki. Dijelaskan juga dalam kitab-kitab Fathul Qorib, bisa dibuka sendiri kan. Lalu ada yang terakhir itu tertib dan atau urut-urut, itu biasanya dalam kitab-kitab seperti itu. Nah, lalu adapun hal-hal tadi kan rukun-rukun tuh. Nah, rukun itu kan semuanya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi semuanya, itu kita tidak sah untuk melakukan kegiatan yang dengan berwudu seperti sholat, seperti itu, dan yang lain-lain. Nah, lalu adapun hal-hal yang membatalkan wudu itu ada yang pertama yaitu keluar dari dubur atau kubul. Lalu yang kedua ada
dia hilang akal karena tertidur pulas atau pingsan. Tapi kebanyakan itu tertidur pulas karena biasanya kalau menunggu jamaah itu kan lama seperti itu. Nah, lalu ada juga bersentuhan antara kulit wanita dan kulit laki-laki yang bukan mahram. Nah, lalu yang terakhir itu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau secara langsung. Nah, contoh saya akan memberikan satu contoh ketika sedang bepergian. Nah, biasanya kan kalau bepergian itu kita punya wudhu, kita berniat untuk contohnya di deres Al-Quran seperti itu. Kan otomatis kita mau baca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci. Namun ada yang mengecualikan bahwasanya ketika kita sedang di perjalanan jauh dan tidak memungkinkan untuk kita berwudu di suatu tempat atau sewaktu-waktu, itu kita dimakfu untuk kita boleh tetap deres, tapi tidak dengan menggunakan mushaf langsung seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan handphone atau apa seperti itu. Nah, itu diperbolehkan ketika kita dalam perjalanan jauh, kita akan mengaji, kita akan deres Al-Quran, itu tidak dalam keadaan berwudu, itu tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.